Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Bu Naba di penjelasan IPA. Nah, kali ini Bu Naba akan menjelaskan tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu seperti apa sih? Dan bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak? Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk ke materi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri terbagi menjadi dua hal, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Oke, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, yuk kita lihat apa sih itu pengertian dari perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu adalah usaha dari makhluk hidup untuk memperbanyak diri. Buat apa memperbanyak diri? Agar spesiesnya tidak punah, terus-menerus ada. Kayak gitu. Contohnya di sini ada satu pisang. Pisangnya ini berkembang biak dan kemudian menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, yang paling kecil 6. Oh, ternyata dari satu pohon tunas-tunasnya bisa ini 2 pohon ya. 2 pohon jadi menjadi 6 pohon pisang baru. Yang baru 4, yang lama 2. Nah, inilah yang dinamakan perkembangbiakan, usaha dari makhluk hidup untuk memperbanyak spesiesnya atau jenisnya. Biar apa? Biar mereka mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Paham semuanya? Nah, itu adalah definisi dari perkembangbiakan. Perkembangbiakannya ada apa aja? Yuk kita lanjutkan penjelasannya. Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan perkembangbiakan di mana terjadi pertemuan antara sel jantan dengan sel betina. Pada tumbuhan itu dinamakan penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, serbuk sari seperti apa? Kita lihat. Ini di sini ada contoh gambar bunga. Jadi, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu terjadi pada bunga. Nah, alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya. Alat kelamin jantan ini adalah benang sari. Alat kelamin jantan adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betina itu adalah putik. Ini putik dan ini adalah benang sari. Oke. Nah, benang sari ini adalah alat kelamin jantan, sedangkan kalau putik itu adalah alat kelamin betina. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi di dalam benang sari itu ada yang namanya serbuk sari. Di dalam ini kan ada kepala putik ya, kepala sari. Nah, di dalam kepala sari ada yang namanya serbuk sari, bentuknya serbuk. Nah, serbuk sari itu nanti akan keluar dan akan jatuh ke kepala putik. Jadi yang namanya penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Oke, sampai sini paham? Penyerbukan menurut prosesnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah, Bunda singkat P ya, penyerbukan sendiri atau mandiri boleh. Nama lainnya adalah autogami. Autogami itu adalah jatuhnya, kan penyerbukan itu sendiri kan definisinya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, kalau autogami tinggal ditambahin jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Contohnya misalnya ini kan bunga nih. Dalam satu bunga biasanya kan ada
putik dan benang sari. Nah, putik dan benang sarinya itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Jadi bunganya itu hanya satu. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah penyerbukan tetangga atau nama lainnya adalah geitonogami. Penyerbukan geitonogami atau penyerbukan tetangga adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga lain tetapi masih satu pohon. Misalnya ada sebuah pohon. Nah, di sebuah pohon kan banyak bunga ya. Ada bunga A dan ada bunga B. Nah, jatuhnya serbuk sari dari bunga A ke bunga B. Jatuhnya serbuk sari ke putik bunga lain tetapi masih satu pohon. Oke, selanjutnya itu adalah penyerbukan silang atau alogami. Alogami itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain, terus habis itu namanya bunga lain beda pohon, tapi masih satu jenis. Nah, contohnya adalah ada pohon A dan ada pohon B. Pohon A punya bunga, pohon B juga punya bunga. Nah, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain beda pohon. Pohonnya beda kan? Tetapi masih satu jenis. Misalnya ini adalah pohon mawar merah, ini juga mawar merah. Sama-sama pohon mawar merah. Masih satu jenis, jenisnya sama. Paham? Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah perkembangbiakan bastar. Perkembangbiakan bastar ialah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain beda pohon. Udah mana beda pohon? Beda jenisnya. Tapi masih satu varietas. Bunaba varietas itu maksudnya apa? Contohnya ada bunga mawar merah, mawar hitam misalnya ini, dan mawar merah, mawar hitam misalnya, dan mawar merah. Bunga lain, bunganya beda, beda pohon, pohonnya beda, beda jenis. Yang satu mawar hitam, yang satu mawar merah. Tapi masih satu varietas. Satu varietas itu maksudnya apa? Masih sama-sama bunga mawar. Oke, sampai sini? Paham kalian semuanya? Nah, itu adalah contoh penyerbukan. Nah, dalam penyerbukan itu sendiri, biasanya itu dibantu oleh hal lain. Contohnya, penyerbukan yang dibantu oleh burung. Itu penyerbukan yang dibantu oleh burung namanya adalah ornitogami. Penyerbukan yang dibantu oleh serangga, insektogami. Penyerbukan yang dibantu oleh air itu hidrogami. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia antropogami. Dan lain sebagainya banyak. Bunaba kok susah? Iya, ini adalah nama Latin. Nama Latin sebenarnya nggak susah sayang. Contoh misalnya, kalau kamu udah tahu nama lain dari serangga itu adalah insek, maka tinggal ditambahin ogami, insektogami.
Nah, kalau kamu tahu nama latinnya air itu hidro, maka penyerbukan yang dibantu oleh air itu namanya adalah hidrogami. Dan seterusnya gitu. Nanti kalian bisa hafal. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sekarang kita akan geser layarnya, kita akan fokus ke perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu akan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami itu Bunda puncak kuncinya. Kuncinya adalah, Bunda taruh atas ya. Kuncinya itu adalah Femi bilang bakar gelon, bilang bakar gelon, tunas advent, spora riting. Ini Bunda agak naik ya. Spora riting kanan, riting kiri. Nah, ini adalah kunci sebenarnya biar kalian lebih mudah menghafalkannya. Maksudnya apa? Ini adalah kunci untuk menghafalkan jenis-jenis vegetatif alami. Oke, Bunda menjelaskan kuncinya. Nah, Femi itu V-nya vegetatif, Mi-nya itu alami. Bilang, umbi lapis. Bakar, umbi batang, dan umbi akar. Ayo, jadi vegetatif alami contohnya apa? Umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Seru kan? Jadi kalian bisa dengan satu kali menghafalkan, kalian bisa mendapatkan banyak. Gelon. Gelon itu adalah singkatan dari geragih dan stolon. Nama lainnya geragih, atau lonnya itu adalah stolon. Geragih atau stolon itu sama. Nah, kemudian untuk tunas, tetap sama tunas. Kalau advent itu adalah tunas adventif. Paham? Nah, spora itu tetap spora. Sedangkan riting ini adalah rizoma. Nama lainnya adalah ting. Akar tinggal. Oke? Umbi itu ada umbi lapis. Nah, batang dan akar. Nah, terus habis itu ada geragi atau stolon, kemudian ada tunas adventif, kemudian ada spora, kemudian ada rizoma, atau nama lainnya adalah akar tinggal. Nah, kalian bisa searching tuh di internet. Apa sih contoh umbi lapis? Apa sih contoh umbi batang? Apa sih contoh umbi akar? Silakan kalian searching masing-masing di internet masing-masing kayak gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam catatan. Contohnya umbi lapis, misalnya bawang. Contohnya umbi batang, contohnya kentang. Contohnya umbi akar, contohnya wortel. Geragih atau stolon. Atau rumput teki, rumput yang kalau kalian itu suka diminta untuk mencabuti rumput ketika Jumat bersih. Nah, ketika satu rumput dicabut, maka rumput yang lain akan ikut. Iya enggak? Nah, itulah yang namanya geragih. Geragih itu akarnya menjalar. Nah, di setiap akarnya itu akan tumbuh geragih yang baru. Kemudian ada tunas. Apa bedanya tunas dengan tunas adventif? Tunas itu perpanjangan dari tunas itu perpanjangan dari batang.
Misalnya ini batang, misalnya ini pisang ya. Nah, ini kan batangnya. Nah, tunas itu perpanjangan dari, nah gini. Nah, oke. Perpanjangan dari batang yang di bagian bawah. Sedangkan kalau tunas adventif itu adalah perpanjangan bagian bagian tumbuhan yang lain. Contohnya cocor bebek, iya kan? Kalau cocor bebek kan, misalnya ini daun cocor bebek. Nah, tunas adventifnya tumbuh di mana? Di sela-sela ini. Tunas adventifnya tumbuh di sela-sela ini. Nah, nanti tunas adventifnya itu akan copot dan akan nempel di tanah. Nah, ketika dia nempel di tanah, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang baru. Paham? Lanjut, kalau spora itu, kalau kalian suka ngeliat tumbuhan paku-pakuan, yang kalau misalnya daunnya kalian buka, itu belakangnya ada pentol-pentolan warna hitam. Nah, di dalam hitam-hitam itu adalah spora. Kalau dia sudah sangat hitam, maka dia matang. Ketika dia matang, maka dia pecah. Nah, ketika pecah, sporanya itu akan terbang dan akan mencelok atau nempel di tanah. Nah, ketika dia nempel di tanah, dia akan bisa berkembang biak. Nah, selanjutnya rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal itu adalah contohnya kunyit, terus habis itu jahe, kencur, dan lain sebagainya. Kalau Bu Naba bilang rizoma atau akar tinggal itu contohnya adalah yang suka dibuat jamu. Nah, itu adalah rizoma atau akar tinggal. Oke, nah selanjutnya Bu Naba akan menjelaskan tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu ada yang namanya cangkok, terus habis itu ada stek, kemudian itu ada menyambung, kemudian itu ada okulasi, kemudian ada merunduk. Oke, sampai sini penjelasan dari Bu Naba. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak gambar berikut. Nah, ini untuk mencangkok ini untuk yang pertama. Ini ada ranting batang pohon, kemudian kita kelupas, ini seperti gambar 2, dikelupas sampai menyentuh kambiumnya. Nah, setelah seperti ini biasanya akan banyak lendir-lendirnya. Kita bisa lap sampai bersih, sampai tidak ada lendir-lendirnya. Kemudian diisi tanah, kemudian ditutup lagi dengan menggunakan plastik. Nah, setelah itu samping-sampingnya dibolongin, dikasih bolongan. Nah, nanti setelah beberapa saat, beberapa lama di sini di bagian bawah akan tumbuh akar. Nah, akarnya itu setelah dia tumbuh akar, maka ranting ini kita bisa potong di bagian sini dan kita bisa tanam. Nah, untuk mencangkok sendiri kelebihannya adalah tanaman yang akan tumbuh ini memiliki sama dengan induknya. Misalnya induknya pohon mangga yang lebat dan manis. Nah, nanti hasilnya tanaman hasil cangkokan ini akan bertumbuh lebat dan manis. Cuma kekurangannya adalah akarnya karena ini bentukan dipaksakan ya, maka akar yang tumbuh itu adalah serabut. Nah, kalau akar serabut itu tidak kuat dibandingkan akar tunggang. Begitu. Nah, untuk penjelasan yang nomor 2, ini stek. Stek ini adalah cara vegetatif buatan yang paling mudah. Karena apa? Tinggal ini contohnya pohon singkong. Batang pohon singkong yang panjang tinggal dipotong. Nah, nanti tancap, selesai. Nah, kemudian sifatnya akan sama dengan aslinya, pohon induknya. Lanjut, menyambung. Menyambung itu ada 2 pohon yang bawah dan pohon yang atas. Pohon yang bawah biasanya akarnya lebih kuat. Nah, pohon yang atas itu dipotong lancip seperti atas ini, seperti stek. Nah, kemudian nanti yang bagian bawah akan dilukai atau diberi celah. Yang pohon atas dimasukkan.
celup begitu dimasukkan, kemudian diikat. Ini adalah plastik kalau nggak salah atau tali rafia, pokoknya diikat yang kencang. Nanti lama-lama kedua pohon ini akan menyatu. Ini menggabungkan dua sifat pohon yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat adalah okulasi. Okulasi itu caranya adalah ada batang pohon A dan batang pohon B. Nah, ini batang pohon A ini dipotong dan kemudian dipotong kotak. Nah, kemudian dari batang pohon lain itu mata tunas. Nah, ini mata tunas, ini juga dipotong. Nah, mata tunas itu apa, Bu Naba? Kamu tahu kalau misalnya di pohon itu calon tumbuh apa tuh namanya, ranting. Ya, calon tumbuh ranting biasanya itu kan ada yang nonjol sedikit. Nah, itu adalah mata tunas. Itu tinggal dipotong, kemudian ditempelkan ke pohon A, kemudian diikat seperti ini, kemudian nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, nanti di bagian ini, di bagian mata tunas yang ini, maka sifatnya akan sama dengan pohon di mana mata tunas itu berasal. Gitu sayang. Misalnya pohon asalnya itu manis, terus lebat, ya pokoknya yang baik-baik lah. Nah, nanti maka yang tumbuhan yang tumbuh dari mata tunas ini akan manis dan lebat. Yang terakhir adalah merunduk. Merunduk itu biasanya vegetatif buatan yang dilakukan di pohon yang batangnya lebih lunak. Karena apa? Dia butuh ditekuk. Nah, ketika ditekuk dia akan ditahan. Nah, ketika ditahan di dalam tanah, ditahan dalam tanah, terus ini dikubur, terus disiramin. Nah, nanti dari ruas-ruas ini akan tumbuh akar. Nah, pada saat itulah akan menjadi tumbuhan baru, yaitu tumbuhan yang satu dan tumbuhan yang dua. Begitu, itu adalah merunduk. Paham semuanya penjelasan dari Bu Naba? Bu Naba harap dari penjelasan yang tadi, kalau misalnya kalian merasa kurang, kalian bisa explore. Dan jangan lupa membuat catatan. Ini cara membuat catatannya gimana, Bu Naba? Silahkan kalian pause videonya, kemudian kalian buat catatannya. Oke, kalau bahannya kurang dari penjelasan dari Bu Naba, kalian bisa tambahkan dari referensi-referensi yang lain. Oke semuanya, semoga ilmu yang Bu Naba berikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bu Naba mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.